polisi-polisi, terutama polisi-polisi bersih yang dikalahkan oleh polisi-polisi jahat. Nanti Sabtu aku akan cerita semuanya tentang polisi. Polisi ini bukan polisi India, yang jahat sih mirip-mirip. Kalau klaim banyak, oke? Tapi gara-gara polisi-polisi ini yang jahat, akhirnya negara kita berduka. 17 Agustus 2002 penuh dengan kepalsuan untuk kemerdekaannya. Walaupun rame-rame tapi palsu, semua orang pada mikir. Satu Indonesia dibodohin sama satu orang Sambo. Sambo itu the gangster of mafia. Aku buka aja, mafia judi 303, banyak banget yang kena. Itu sebenarnya aku target. Bukan persoalan LGBT. LGBT itu L-nya hilang, J-nya hilang, T-nya juga hilang, tinggal B doang. B cuma satu orang aja itu. Khusus di perkaranya si Sambo ya. Yang lainnya bersih. Cuman ada ya korbannya Yosua pahlawan, Eliezer pahlawan. Ricky aku nggak tahu karena aku nggak menganalisa dia, karena aku nggak sempat menganalisa dia. Kuat itu bandit. Cepat kan aku nanya. Putri itu bandit, masuk penjara mereka. Tapi ya kan Yosua minta maaf kepada almarhum kepada keluarganya, bahwasanya dia adalah pahlawan di polisi. Dia bukan, Yosua itu bukanlah seorang LGBT. Dia adalah heteroseksual ya. Sama seperti Eliezer, dialah seorang heteroseksual. Kenapa? Karena aku mau mewawancarai Eliezer lama, dan aku mewawancarai juga pacarnya Eliezer yang orang Manado itu. Aku dapat semuanya. Dapat juga gambaran tentang Yosua itu siapa. Dia itu orang baik, diperintahkan untuk melindungi Putri, tapi Putri kemudian nggak tahu bagaimana. Karena apa? Psikopat, biseksual itu biasanya psikopat. Ntar aku mau nyanyi tapi nggak nyanyi. Malah mau nyanyi. Cerita dulu karena ini ilmu nucum nih dari Sinto Kendang nih, tiba-tiba ingat. Jadi ya, psikopat ini itu adalah hasil dari karakter biseksual. Salah satu hasil karakter dominan daripada biseksual, aku kasih tahu deh, biseksual itu kita suka sama cewek. Kita juga suka sama cewek bisa 2-3, tapi kita juga bisa suka sama cowok 1-2-3 4-5, banyak dia. Itu biseksual. Makanya biseksual biasanya bisa panikan, bisa tiba-tiba orang dia menangis atau apa, habis melakukan kejahatan dia pura-pura menangis karena menutupi kejahatannya. Biseksual itu karakter psikopat. Kalau dia bisa nembak orang sebegitu nekat, dia psikopat. Itu si Sambo itu psikopat. Dia itulah biseksual. Dia mencintai perempuan, juga mencintai laki-laki. Dia mencintai istrinya, mencintai perempuan lain, dia juga mencintai laki-laki. Tapi ada faktor si Kuat ini yang mau kompor-komporin. Aku tahu ceritanya sebenarnya. Sebenarnya ada persoalan konflik antara Yosua dengan Kuat yang bukan persoalan LGBT. Mungkin Yosua pengen dianggap, tapi si Kuat ini karena dia orang lama, dia pengen merasa dia yang paling berwibawa. Itulah konflik antara teman aja. Tapi hasilnya dia menghasut si Sambo. Sambo dihasut, dibilanglah ada begini. Namanya orang psikopat, dikasih begitu, cemburunya tinggi. Ya kan, otaknya udah gelap. Itu bisa terjadi di polisi. Tapi dia juga, si Sambo ini raja judi, bosnya judi. Dia punya keting, dan itu di pejabat struktural semua. Selesai sidang etik pemecatan Verdi Sambo dan pemeriksaan istrinya sebagai tersangka pembunuhan Yosua, rekonstruksi siap digelar polisi pada Selasa depan. Mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Purnawirawan Anton Carlian, mengatakan peran masing-masing tersangka akan diperjelas dalam rekonstruksi. Tersangka juga akan saling bertemu, sehingga polisi akan tahu jika ada yang berbohong soal kejadian pembunuhan Yosua di rumah dinas Verdi Sambo. Dengan diperankan langsung itu, nanti akan ketahuan, kalau bohong ketahuan, ragu-ragu gitu kan. Nanti kan, loh, kata A misalkan, ini dari atas gitu kan nembaknya. Karena ataukah mungkin dari bawah, ini juga akan ketahuan nantinya itu. Di sana pun juga ketika dikumpulkan, mereka akan berdebat sendiri gitu kan. Nah dari debat itu kita biasanya akan mengetahui apakah itu benar atau salah. Pokoknya kebohongan-kebohongan itu dengan rekonstruksi akan diminimalisir
untuk meminimalisir kebohongan-kebohongan yang sudah dilakukan oleh tersangka maupun saksi. Polisi akan menghadirkan 5 tersangka dalam rekonstruksi pembunuhan Yosua yang didampingi pengacara dan turut disaksikan jaksa penuntut umum. Selain itu, untuk transparansi, Polri mengajak Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas dan juga Komnas HAM. Tim Liputan Kompas TV. Soal rekonstruksi kasus pembunuhan Yosua dilaporkan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dari rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Putu, tersangka akan dihadirkan dalam rekonstruksi. Apa yang akan digali polisi? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Tentu saja ini berkaitan dengan peran dari masing-masing tersangka, kemudian juga apa yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022. Apakah kemudian pada tanggal 8 Juli 2022 ini ada aksi-aksi ataupun juga ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan? Karena kalau melihat sampai dengan saat ini ada beberapa skenario yang terjadi dan memang terkait dengan motif ini juga belum dibuka kepada publik apa alasannya. Jadi harapannya sesuai juga yang disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo ini menyampaikan bahwa kalau 5 orang tersangka ini ditempatkan pada satu situasi yang sama, di satu tempat yang sama, yakni di TKP yang ada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, maka harapannya nanti akan bisa ditemukan kesesuaian antara kesaksian, kemudian juga barang-barang bukti CCTV dan juga alat-alat bukti lain yang sudah disita oleh pihak kepolisian. Nanti akan kita lihat bagaimana kemudian scene atau bagian-bagian yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 terhitung dari saat kemudian datang ke Saguling, kemudian tiba di Duren 3 dan apa yang kemudian terjadi di rumah Duren 3. Yang diharapkan sesuai juga dengan komitmen Polri adalah ini nantinya akan dibuka kepada publik dan membuat semakin terang apa yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022. Perannya apa saja, apa yang dilakukan, kemudian apakah betul ada peristiwa penyerta yang mengakibatkan akhirnya Brigadir Yosua Huta Barat ini menutup usia dan kemudian ramai diperbincangkan kepada publik karena sempat dibalut dengan sejumlah kebohongan. Kita masih menunggu apakah kemudian akan ada perubahan-perubahan atau fakta baru yang ditemukan. Karena kalau melihat ini akan dilaksanakan pada Selasa depan rekonstruksi, tetapi sampai dengan hari ini kami lihat situasi di TKP ini memang tidak ada penjagaan yang cukup ketat Ibrahim dan juga saudara, dan justru kecenderungannya adalah sepi. Tidak ada aktivitas, tidak ada juga pihak-pihak yang keluar ataupun masuk dari kawasan TKP karena memang kami lihat masih ada polis lain, kemudian juga ada tanda-tanda yang segel yang diberikan oleh penyidik untuk kemudian menghindari agar TKP ini tetap bersih sampai dengan nanti rekonstruksi dilaksanakan. Ibrahim. Putu, bagaimana perkembangan berkas perkara Ferdi Sambo di Kejaksaan saat ini? Ya Ibrahim, sampai dengan saat ini memang masih dalam tahap pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah kemudian berkas-berkas yang diserahkan kepada jaksa penuntut umum ini sudah cukup lengkap? Karena nanti jika sudah cukup lengkap atau P21 maka nantinya akan diserahkan atau akan ada serah terima dari kepolisian ke Kejaksaan Agung mulai dari tersangka, barang bukti dan juga tentu saja nanti Kejaksaan ini bisa memulai menyusun dakwaan-dakwaan untuk dibawa ke pengadilan untuk tahap yang selanjutnya. Sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini juga menyebut bahwa akan menjaga proses ini tetap terang benderang, terbuka untuk publik dan juga berkas ini akan segera diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Lebih lengkapnya lagi Ibrahim dan juga saudara, berikut pernyataan dari